Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim MTS Negeri 1 Kebumen akan melakukan observasi tentang krisis air bersih di Kelurahan Selang, tepatnya di RT 2 RW 2. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi anak-anak. Kami dari tim MTS Negeri 1 Kebumen ingin melakukan observasi tentang krisis air bersih di daerah Selang. Iya, terus? Apa kabar kondisi air di Desa Selang, khususnya RT 2 saat ini? Untuk kondisi air di kelurahan kami alhamdulillah sangat tercukupi dan sangat baik kondisinya. Ya, terus apa lagi? Seberapa besar kerusakan kondisi air di RT ini dan apa saja faktor pemicunya? Kalau kerusakan minim ya, mungkin tidak ada ya. Kalau kemungkinan ada itu pun pemicunya ya penebangan pohon ya di karangan-karangan yang masih kosong. Tapi untuk sekarang tuh nggak ada. Bagaimana sikap Bapak sebagai ketua RT dan masyarakat yang ikut andil adanya krisis air bersih tersebut? Kalau saya sendiri untuk mengantisipasi krisis air di masa mendatang atau di musim kemarau, itu ada program kayak semacam apa itu ya, yang bikin lubang itu ya. Jadi kalau setiap warga itu, setiap rumah itu diharuskan membuat lubang biopori itu biasanya tuh. Jadi untuk antisipasi skala kecilnya seperti itu. Terus Perilaku konkret apa saja yang dilakukan masyarakat sehingga menimbulkan kerusakan tersebut? Kemungkinan perilaku masyarakat yang cenderung ya mungkin menebang pohon sembarangan gitu ya. Jadi karena resapan air mungkin jadi kurang ya, itu antaranya seperti itu. Mengapa masyarakat tak kunjung menyadari dan berlaku bijak dalam menggunakan air? Apa karena pengetahuan yang minim atau kebiasaan sejak dulu atau yang lainnya? Di antaranya memang pengetahuan yang minim atau yang kurang. Yang kedua, kebiasaan yang kurang bagus ya, dalam artian tuh pemborosan biasanya seperti itu ya kan. Pada musim penghujan ini apa yang bisa dan harus dilakukan masyarakat dalam mengatasi krisis air di masa kemarau yang akan datang? Ya itu tadi yang saya katakan tadi, saya pernah katakan program membuat lubang biopori ya kan. Itu bisa menyimpan air untuk masa mendatang itu dalam skala kecil ya, karena per rumah ya kan. Kalau untuk skala besar ya kan, mungkin itu udah programnya pemerintah ya, bahkan pemerintah pusat untuk membuat waduk. Kalau untuk skala kecil ya di lingkungan rumah aja itu ya kan. Kira-kira berapa volume ideal ketersediaan air bersih untuk warga RT 2? Kalau menghitung volume, kita hitung ya dari kebutuhan 1 KK itu sekitar berapa liter ya. Misalnya kita punya 100 KK, kalau 1 KK itu butuh 50 liter, dikalikan saja 50 kali 100, berapa coba? 5.000 liter ya, itu idealnya seperti itu. Terus Apa saja langkah penghematan yang paling efektif? Langkah penghematan yang paling efektif ya, kita belajar hemat ya. Jadi kalau kita memakai air itu seperlunya saja. Jadi kalau kita tidak perlu ya kan, mungkin seperti contoh, air digunakan untuk kebutuhan reguler tiap hari, mandi, minum ya kan. Yang kira-kiranya pemborosan itu misalnya kita punya kendaraan masih bersih dicuci, nah itu yang sebenarnya pemborosan. Jadi penghematan lah ya. Jangan boros-boros air itu sebenarnya penghematan air itu di kota-kota besar itu udah slogan-slogan seperti itu udah banyak ditemukan ya kan Pak.
pakailah air seperlunya. Terus Apa pula yang harus dilakukan oleh kelurahan, RW, RT, serta pengusaha swasta untuk mengatasi problem ini? nah, kalau ini memang perlu satu sama lain ya, jadi sinergi satu sama lain ya kan, RT, RW, kelurahan, satu lagi kita juga mendorong swasta. Kemungkinan itu kita mendorong swasta karena apa? Karena setiap program apapun itu pasti membutuhkan sponsor. Ya intinya kita harus bersinergi. Jika tidak segera diatasi, apa yang akan terjadi nantinya? Kalau dibiarkan terus dan tidak segera diatasi, nantinya kita akan gimana ya, bahaya kekeringan gitu ya. Jadi kita krisis air itu, bahaya kekeringan itu imbasnya ke semua warga gitu ya. Sebagai seorang ketua RT, apa saja solusi yang Anda tawarkan? Kalau solusi sudah saya katakan tadi ya kan, lubang biopori, tentunya juga harus ada peran aktif dari seluruh masyarakat untuk sadar. Dalam arti sadar itu sadar pemakaian air, jadi tidak boleh pemborosan. Ya paling kita menghimbau seperti itu. Dan apa harapan serta impian terhadap krisis air bersih di RT ini atau lingkungan ini? Kalau harapan sih, harapannya tidak terjadi krisis ya. Jadi kita antisipasi sedini mungkin ya kan, untuk antisipasi musim kemarau yang akan datang. Jadi kita nanti mewariskan pada anak cucu kita tuh tidak krisis air lah ya, dalam artian tetap stabil, kondisinya tetap stabil. Jadi seperti itu aja. Terima kasih kami ucapkan dari tim kami kepada Bapak Slamet Ya, selaku ketua RT di desa ini. ya sama-sama. Semoga pinter-pinter semua ya. Amin. Pada naik kelas semua ya, naik kelas sih pasti naik kelas ya. Iya. Yang penting semua nurut sama orang tua. Nurut sama orang tua, rajin belajar dan bergaul yang sopan dan baik. Intinya seperti itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.